Minat investasi ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur terus bertambah. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Agung Wicaksono menyampaikan bahwa terdapat 182 pengajuan Letter of Intent, LOI, dari para pengusaha yang akan berinvestasi di IKN. Data itu hingga tanggal 10 April tahun 2023. Sementara, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan realisasi investasi di proyek IKN Nusantara sejauh ini baru sampai di tahap Letter of Intent, LOI. Sudah ada beberapa LOI yang masuk ke IKN Nusantara, termasuk ke dirinya, yang langsung diteruskan ke otorita IKN. Peta RDTR ini sudah diungkap Menteri PUPR 3 pekan lalu, di mana kawasan inti pusat pemerintahan atau KIP akan berdiri di lahan 6.600 hektare. Sebanyak 63% merupakan area hutan. Bukan hanya Basuki, LOI dari investor juga diterima Presiden Jokowi. Pertengahan Maret lalu, Presiden Jokowi melaporkan sejumlah kesepakatan yang dicapai dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Singapura. Salah satunya ada 20 LOI dari pihak swasta Singapura untuk berinvestasi di IKN. Saya menyambut baik beberapa hasil Leaders Retreat ini. Yang pertama, besarnya minat investor Singapura untuk pembangunan IKN Nusantara, kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers bersama Lee, Kamis, tanggal 16 Maret tahun 2023. Selain Basuki dan Jokowi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga telah bertemu 90 investor Jepang untuk menawarkan proyek infrastruktur di IKN. Budi menerangkan bahwa dirinya tidak hanya bertemu investor Jepang saja, tapi juga dari Korea Selatan dan India. Korea Selatan misalnya, kata Budi, sangat berminat pada proyek yang ditawarkan. Tapi memang ini butuh waktu karena mereka membutuhkan suatu asesmen tentang bagaimana bantuan itu efektif, kata Budi di Istana, akhir Maret lalu. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Agung Wicaksono menyampaikan bahwa terdapat 182 pengajuan Letter of Intent, LOI, dari para pengusaha yang akan berinvestasi di IKN. Hal tersebut dikemukakannya dalam seminar terbuka di Pavilion Indonesia Infinite Journey, Hall 2, Hannover Messe 2023, Jerman, pada Selasa, tanggal 18 April tahun 2023. Menurut dia, 182 LOI itu diajukan ke OIKN oleh para calon investor dari 16 negara asal perusahaan. 50% diantaranya berasal dari Indonesia, dan sebagian besar lainnya berasal dari Singapura, Malaysia, Amerika, Perancis dan China, ujar Agung Wicaksono dalam keterangan resmi dikutip dari laman IKN. Potensi investasi itu tersebar pada berbagai bidang infrastruktur, di antaranya adalah 22 LOI diajukan untuk bidang teknologi, 21 bidang energi, 15 bidang pendidikan. Kemudian, 15 LOI lainnya untuk pembangunan infrastruktur perumahan, serta sisanya bidang kesehatan, waste management, hingga gedung perkantoran. Sekretaris OIKN Ahmad Jaka Santos Adiwijaya menambahkan, berharap semakin banyak investor kelas dunia yang dapat memanfaatkan investasi di Nusantara. Fasilitas terbaik akan diberikan untuk kemudahan berbisnis di ibu kota masa depan Indonesia, Nusantara, tandasnya. Beberapa fasilitas kemudahan berusaha bagi investor antara lain tax holiday, keringanan pajak hingga 100% bagi investor pada bidang infrastruktur dan usaha lainnya, termasuk untuk sektor wilayah kawasan pusat keuangan. Kemudian ada juga super tax deduction, bea masuk, dan kemudahan untuk impor barang modal, serta bebas bea masuk untuk impor bahan dan barang.